Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, seluruh pujian sanjungan mari terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga rasa syukur karena semua nikmat yang kita rasakan, baik itu yang lahir maupun yang batin, yang kita anggap kecil maupun besar, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah kaki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkah menuju majelis-majelis dzikir, majelis thalabul ilm, yang di sana ada banyak keutamaan yang disebutkan oleh Allah. Demikian juga Nabi Muhammad SAW, termasuk di antaranya adalah mereka yang mendatangi majelis-majelis dzikir, majelis ilmu, mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk di antara bagian orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat berikut salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan, limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada para sahabatnya yang mulia, dan juga kepada kita semua dan seluruh kaum muslimin, orang-orang yang beriman hingga nanti di hari kiamat kelak. Amin. Para hadirin sekalian, kita sudah berada di hadapan bulan Ramadan yang tinggal 1-2 hari lagi. Dan bahasan yang kita akan sebutkan pada kesempatan pagi hari ini tentu adalah hal yang berkaitan dengan masalah Ramadan, karena memang sudah sangat dekat sekali. Meskipun tentu bahasan yang kita sampaikan adalah hal yang berulang. Nah, mungkin penceramah sebelumnya juga yang akan datang selama sebulan ini akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan masalah bulan Ramadan. Namun semoga nanti kita akan mendapatkan faidah dan juga ilmu yang baru, dan juga menjadi penyemangat bagi kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan optimal, dengan maksimal, bahkan nanti di bulan Ramadan. Para sekalian, saya hendak mengulang, hanya sekedar mengulang apa yang terkait dengan masalah Ramadan, nanti mungkin terkait dengan kekhususan dari bulan Ramadan, demikian juga keutamaan puasa, dan juga mungkin kalau nanti sampai hakikat puasa dan juga pembatal dari puasa. Namun kalau sampainya mana nanti kita berhenti di situ ya Pak ya, karena memang waktu tentu tidak lama. Nah, Bapak sekalian, di antara khususan dari bulan Ramadan yang juga kita sering mendapatkannya, kita sudah memperoleh ilmunya, adalah bahwasanya yang pertama, annahu unzila fil Quran, bahwasanya di dalam bulan Ramadan tersebut diturunkan Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas dari petunjuk tersebut dan juga sebagai pembeda. Dari sini kita bisa jelas melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa bulan Ramadan itu merupakan bulan di mana Al-Qur'anul Karim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah diturunkan semua Al-Qur'an dalam bulan Ramadan tersebut? Tidak. Yang dimaksud adalah diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di gua mana Pak? Hira. Itu yang dimaksud. Bahwasanya Al-Qur'an diturunkan pertama kali oleh Allah di bulan Ramadan, di malam kemuliaan, di malam Lailatul Qadar. Adapun setelah itu ayat-ayat Al-Qur'anul Karim diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang 23 tahun.
Ya, sesuai dengan kejadian demi kejadian yang ya didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian juga ya, meskipun tidak ada kejadian tertentu juga. Karena kita ingat bahwasanya Al-Qur'an itu sifatnya ada dua macam. Ada ayat-ayat Al-Qur'an itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebabi dia. Ya, ada juga yang diturunkan tanpa sebab tertentu. Ya, tidak ada kejadian tertentu kemudian Allah turunkan ayat Al-Qur'an, dan ini merupakan kebanyakan dari ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, diturunkan tanpa adanya sebab tertentu, tidak ada pertanyaan dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an dalam jangka 23 tahun, tidak seperti kitab suci yang lain diturunkan makbrek, tapi Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Dalam rangka apa? Di antaranya faedahnya linutsabbita bihi fuadak, dalam rangka mengokohkan hatinya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, sehingga semakin yakin bahwasanya ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kejadian Allah turunkan ayatnya. Ya, sebuah pertanyaan Allah turunkan jawabannya. Demikian seterusnya. Dan juga para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita juga bisa mengambil faedah bahwasanya di antara sejarah yang terkait dengan kehidupan Nabi, sejarah Islam waktu itu salah satu sumber yang paling utama, paling otentiknya yaitu Al-Qur'anul Karim. Itu apa di sini? Bahwasanya Al-Qur'an ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ini menjadi sebuah bukti sejarah bahwasanya bagaimana Al-Qur'an diturunkan di bulan itu. Ya, sebagai bukti sejarah bahwasanya Al-Qur'an turun pertama kali di bulan Ramadan, dan ini sumber dari sirah. Ya, kalau kita belajar sirah nabawiyah, yaitu perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, sumber pertama kali adalah Al-Qur'an. Misalnya Allah Subhanahu wa taala dalam sejarah Nabi kita mendapatkan bahwasanya Nabi itu pernah di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Sumber yang pertama kali adalah Al-Qur'an. Allah katakan dalam surat Al-Isra misalnya, yang pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kemudian Allah naikkan ke Sidratul Muntaha. Ini sumber yang pertama. Sumber yang kedua tentu adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Ya, meskipun nanti dalam hal-hal tertentu dalam sejarah Nabi Muhammad SAW itu ada mungkin hadis-hadis yang dhaif yang di sana ya tidak disebutkan juga oleh para ulama, namun itu tidak masalah karena bukan menunjukkan sebuah hukum tersendiri. Ya, misalnya para bapak sekalian, misalnya dalam sirah nabawiyah, dalam sejarah Nabi, kita akan dapatkan ketika Nabi Muhammad SAW sampai kota Madinah itu, ya, di sana orang-orang di kota Madinah atau mungkin sebelumnya di Kuba itu melantunkan Tola al-Badru alaina. Pernah dengar Pak ya? Tola al-Badru alaina itu ya. Ada sebuah riwayat demikian. Namun riwayat ini adalah riwayat yang dilemahkan oleh para ulama. Meskipun demikian ini tidak mengandung hukum tersendiri. Jadi kadang-kadang sebagian para ulama dalam menulis kitab sejarah, ya sejarah Nabi, sirah Nabi, menyebutkan kisah ini karena memang tidak menunjukkan sebuah hukum tersendiri. Demikian juga misalnya dalam masalah penyebutan, ada dalam beberapa hadis itu disebut tentang ya susunan di atau bentuk kota di kota Madinah misalnya. Maka ini tidak ada hadis yang sahih, namun kadang-kadang sebagian ulama menyebutkannya karena tidak menunjukkan hukum tersendiri. Ala kulli hal, kita kembali bahwasanya Al-Qur'anul Karim kita tahu diturunkan pertama kali dari ayat ini di bulan Ramadan. Demikian juga di antara tujuannya apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi semua manusia. Ya, ini prinsipnya demikian. Ya, pada asalnya demikian. Bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan untuk semua manusia. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain bahwa ternyata yang mau mengambil faidah, mau mengambil petunjuk dari Al-Qur'an, hidayah dari Al-Qur'an, tidak semua manusia, namun hanya sebagian kecil dari manusia, yaitu orang-orang yang siapa Pak? Bertakwa pada Allah. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Baqarah di ayat-ayat yang awal bahwasanya Al-Qur'an itu bagaimana? Hudan lil muttaqin,
bahwasanya Al-Quran itu petunjuk hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Saudara sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini yang pertama, bahwasanya keutamaan bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan pertama kali di bulan itu. Meskipun para bapak sekalian, ingat para ibu, bahwa ketika Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi pertama kali, itu belum diwajibkan puasa. Iya kan? Kita ingat, sholat saja itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan di sekitar tahun ke-10 setelah kenabian, yaitu ketika apa Pak? Isra Mi'raj. Ya, puasa setelah itu. Ya. Nah, sehingga bagaimana Al-Qur'anul Karim diturunkan di bulan Ramadan meskipun waktu itu belum diwajibkan puasa. Dan ini sudah menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan bulan yang spesial. Allah Subhanahu wa taala tidak ketika turunkan Al-Qur'an sembarang, yang penting bulan dalam satu tahun, tidak. Allah pilih bulan Ramadan untuk diturunkan Al-Quran pertama kali, menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Jadi demikian. Kemudian kedua, di antara keutamaannya, kekhususannya adalah bahwasanya di sana tufattahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Kemudian yang ketiga, ditutup pintu-pintu neraka. Dan yang keempat, bahwasanya setan-setan itu dibelenggu. Para bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dasarnya sudah jelas, dan ini merupakan berita-berita yang gaib. Sekali lagi, ini merupakan berita-berita yang gaib. Kita belum pernah melihat surga, lawang iyung durung tahu, gitu kan? Demikian juga kita belum pernah melihat neraka, belum pernah melihat pintu-pintu neraka, ya, dan semoga tidak pernah melihatnya, itu ya, tidak pernah merasakannya, ya. Dan kita juga belum pernah melihat setan dalam bentuk apa Pak? Jinnya. Yang setan dalam bentuk manusia pernah lihat apa belum? Mungkin tahu gitu Pak. Koyo setan gitu ya. Koyo setan ya gitu ya. Koyo tahu nonton setan gitu ya. Setan dalam bentuk manusia. Namun bangsa jin kita belum tahu. Dibelenggunya bagaimana kita juga nggak tahu. Ini berita gaib semuanya. Dan bagi kita seorang yang beriman, yang bedakan dari orang yang tidak beriman adalah mengimani, memang mempercayai sesuatu yang kita nggak lihat, yang iso ketok ya piye meneh. Ya, semua orang akan meyakininya, gitu kan? Makanya kita ingat bagaimana orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir nanti di akhirat sudah lihat mereka neraka, sudah melihat ya apa namanya? Adabnya Allah Subhanahu wa taala, iman kabeh, tapi tidak bermanfaat imannya, kan gitu. Demikian juga ketika nanti orang melihat bagaimana ya matahari diterbitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah mana Pak? Kiamat itu barat. Iman kabeh, tapi keimanannya sudah tidak bermanfaat, wis ketok, gitu kan. Namun keimanan seorang akan menjadi bermanfaat ketika apa? Ya ketika diuji tadi. Iki awake dhewe nonton. Tapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah ngabari, saya yakin itu. Ya, makanya yang paling top itu Pak, di antara umat Nabi Muhammad SAW siapa? Abu Bakar As-Siddiq, gitu ya. Kenapa disebut As-Siddiq? Siddiq Akbar bahkan, yang paling besarnya membenarkan. Ya, ketika dikabari Nabi Muhammad SAW apa namanya habis Isra dan Mi'raj, ditanya sama siapa? Abu Jahal dan sebagainya. Ya apa yang menimpa kamu? Kemudian diceritakan sudah pergi ke Baitul Maqdis Palestina, yang gitu harus, kalau misalnya perjalanan dari Mekah sampai ke sana perjalanan biasa 1 bulan namanya, ya cuma semalam toh, kemudian sampai ke lain sebagainya. Ya Abu Jahal dan sebagainya mengatakan, saya mau nggak kabarkan kepada semua orang biar tahu semuanya. Itu bantu Pak, biar kabarkan, tak kumpulkan semua orang biar kamu bisa cerita. Ya. Kemudian ketika Nabi Muhammad menceritakan kepada mereka semua, bagaimana lu tenang toh, Muhammad tambah dan toh, gitu Pak, dalam rangka menghina Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana ketika dikabarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, diceritakan temanmu Muhammad sudah menceritakan demikian, sudah melakukan perjalanan dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis Palestina malam tadi, kemudian sampai ke langit yang ke-7, sudah balik lagi pagi ini ke sini. Gimana menurut pendapatmu? Benar Muhammad menceritakan seperti itu? Ya, dikatakan iya, dia ceritakan demikian. Kalau dia yang cerita seperti itu, saya percaya. Kalau dia cerita lebih kayaknya berkhayal seperti itu, dibanding lebih itu Pak ya, lebih hebat lagi dibanding itu, saya percaya. Ya, orang kafir Quraisynya judek iki wahidan meneh gitu ya. Gitu ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian bagaimana dengan disebutkan oleh nabinya ini
ya, disebutkan Abu Bakar sebagai orang yang siddiq. Ya, benar, membenarkan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Jadi ini menunjukkan keimanannya sangat tinggi sekali. Demikian, Pak. Nah, sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila masuk bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga. Ora kursi cidok. Ya, kita ingat pintunya khusus untuk ahli puasa. Pintu apa namanya, Pak? Ar-Rayyan. Namun Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini, ketika masuk bulan Ramadan, kapan itu? Ya wis begitu masuk. Ya, itu apa? Malam hari. Ya, ketika sudah terlihat hilal bulan Ramadan. Gitu ya, sudah terlihat hilal bulan Ramadan. Kemudian bagaimana? Mulai itu dibukakan pintu-pintu surga. Tidak cuma satu pintu surga. Namun disebutkan oleh Nabi pintu-pintu surga, 8 pintu surga kabeh dibuka. Ya. Wa ghuliqat abwabu jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka yang jumlahnya ada berapa, Pak? 7 pintunya. Ya, pintu surga luwih akeh. Utune kesempatan mlebu surga luwih akeh timbang masuk dalam neraka karena pintunya gur pitu tok. Tapi ternyata sebaliknya, kan gitu ya. Ternyata sebaliknya. Wasul silat syayatin, dan dibelenggu setan. Para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain yang hampir senada, ya, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin. Apabila di awal malam bulan Ramadan, mulai awal malamnya itu, ketika kalau panjang Samis sudah melakukan sholat tarawih, kan itu ya, akan dibelenggu setan. Wa maradatul jin, dan jin-jin yang pembangkang, piye membelenggunya, piye apa namanya merantainya dan sebagainya, kita nggak tahu itu wujudnya seperti apa. Ya setannya awake dhewe ora ngerti ya kan. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, falam yuftah minha babun, tidak dibuka satu pintu pun. Ya. Wa futihat abwabul jannah, dan dibuka pintu-pintu surga, falam yughlaq minha babun, dan tidak ditutup pintunya sama sekali. Artinya 24 jam sehari di bulan Ramadan dibuka terus selama 1 bulan. Berarti kalau tidak 29 hari, berapa, Pak? 30 hari. Tahun siji ono mboten? 31 hari ada enggak bulan Ramadan? Tahun siji pas Januari kok. Ora cocok, enggak ada gitu ya. 29 kalau tidak 30. Dibuka terus-menerus panjang 1 bulan itu, Masya Allah. Ini menjadi kesempatan bagi kita. Sementara di hari-hari yang lain tidak, kan gitu ya. Nah, para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini disebutkan oleh para ulama, ya. Di antara maknanya dibuka pintu surga, tentu hakikatnya karena apa, juga banyaknya amal-amal soleh yang dilakukan oleh orang yang beriman. Artinya ketika bulan Ramadan itu, ketika dibuka pintu-pintu surga yang semuanya tadi, 8 pintu surga tadi, orang bisa beramal soleh sehingga mengantarkannya menuju masuk pintu-pintu surga yang manapun. Artinya orang bisa beramal soleh apapun, ya, tidak sekedar berpuasa, ibadah puasa Ramadan yang mengantarkannya masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Namun dengan bulan Ramadan itu orang bisa berkesempatan masuk dari pintu manapun, karena dia bisa memperbanyak puasanya, memperbanyak apa? Sholatnya, memperbanyak zikirnya, baca Qur'annya, sedekahnya. Demikian juga mungkin birrul walidainnya, ya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang masih punya orang tua. Ya, karena apa? Kita ingat bagaimana disebutkan oleh Nabi bahwasanya orang tua itu tengah-tengahnya pintu surga, kan gitu. Tengah-tengahnya yang paling apik, termasuk yang paling bagusnya, gitu kan. Besar, ya. Besar lebar pintunya. Jadi demikian. Nah, para sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga disebutkan dalam hadis tadi, wa yunadi munadin, dan seorang penyeru akan menyeru, malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya baghiyal khair, wahai para pencari kebaikan, akbil, ayo do nyedao, ayo mari, ya, perbanyak menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya baghiyasy syarr aksir, wahai para pencari keburukan sing biasanya berbuat maksiat, sing hari-hari biasanya tenggelam dalam perbuatan dosa, aksir, lereno, dihentikan di bulan ini. Ya, bukan berarti somben Ramadan terus meneh ora.
Tapi dari bulan Ramadan ini berhenti, setelah itu berhenti seterusnya. Orang para pencari kebaikan ini semangat, ya. Datanglah, bersemangatlah, kemudian setelah bulan Ramadan juga iji ono sisa semangati. Kan itu. Sehingga sisa semangatnya terus tambah terus setiap tahunnya dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, para sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga di antara khususnya adalah fihi lailatul qadri allati fihi khair min alfi syahr. Di dalamnya ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Luwih apik lho Pak, ora podo. Karena apa? Khairum min alfi syahr, lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Dan orang yang menjalankan sholat malam di waktu itu, tarawih di waktu itu, ya sholat tarawih, sholat malam dia, Rasul mengatakan, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang sholat malam di malam Lailatul Qadar karena iman pada Allah dan mengharap pahala, akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Sehingga banyak sekali nih faedahnya dalam malam Lailatul Qadar. Saat kita beramal soleh di sana lebih baik dari 1000 bulan. Demikian juga saat kita menjalankan sholat malam di waktu itu, dosa-dosa kita pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi para bapak sekalian, para ibu, ini mengejar ketertinggalan kita dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Umat terdahulu disebutkan dalam riwayat ada yang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dari mulai baliknya sampai 500 tahun. Bayang ke usianya nganti 500 tahun ini, awake dhewe 1/5 Pak nggih, enggak ada. Ya tentu lebih banyak. Ya, disebutkan dia ibadah di tempat ibadahnya dari mulai balik sampai 500 tahun. Awake dhewe ora ono apa-apane no. Ya, usia kita enggak sampai segitu. Namun dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelebihan, memberikan kita ya pertolongan rahmatnya dengan memberikan kelipatan-kelipatan pahala sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan umat-umat dari umat-umat yang terdahulu. Ya, sehingga ini kesempatan bagi kita, Pak. Makanya kita yakin yang namanya malam Lailatul Qadar itu selalu ada setiap tahunnya, setiap bulan Ramadan. Ya, karena Rasul sendiri menyampaikan ketika beliau masih hidup, cari di berapa Pak? Di waktu kapan itu? 10 malam yang terakhir, di malam yang ganjil. Itu disebutkan sama Nabi ketika beliau masih hidup, tidak di awal ketika beliau mendapatkan wahyu tuh. Ya, cari. Makanya beliau juga menyontohkan kepada kita semua dan juga para istri si Nabi, para sahabat Nabi juga demikian. Itu apa? Beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Termasuk di antara faidahnya dalam rangka supaya luwih gampang goleki malam Lailatul Qadar. Ini iso itikaf secara full kan gitu. Ya, 10 hari itu yang lebih baik, lebih afdol. Namun para ulama mengatakan, para bapak sekalian, yen ora iso iki, Pak. Ya. Ya, man la yudraku kulluh la yutrak julluh. Yen ra iso kabeh ya paling enggak sebagian besarnya. Bicarane para ulama mengatakan di antara Imam Nawawi, demikian juga dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah, bahwa sing jeneng itikaf kuwi ora ya, tidak mesti 1 hari full. Yang paling apik ya sehari full seperti Nabi 10 hari terakhir, gitu kan. Namun itikaf itu sebagaimana jumhur ulama, mayoritas para ulama itu menyebutkan bahwasanya yang penting berdiam diri di masjid, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala meskipun cuma sa'atan atau sa'atain, meskipun jam atau 2 jam, meskipun cuma setengah hari, meskipun cuma setengah malam, paling awake mungkin bengi Pak sing paling penak niku nggih. Malam hari, meskipun cuma beberapa saat, tapi kita niatkan itikaf di sana. Itu sekolah panjang sami pas Ramadan besok, pas 10 hari terakhir ora iso itikaf full, misalipun nggih enggak bisa itikaf full 10 hari terakhir, maka bagaimana panjangan sebagaimana sudah mungkin sebagian biasanya nggih datang malam hari. Gitu Pak. Ting mriki Pak nggih biasanya nggih. Di malam hari 10 hari terakhir nyempatkan diri jam 10 atau jam napa pinten Pak biasanya Pak? Setunggal. Wis angklilir lah. Biasanya mun rati sepuh rada angel turun malah wis tak ning masjid wae. Ya, ke masjid kemudian ibadah ya sampai menjelang sahur ta biasanya apa sahur teng mriki biasanya menjelang sahur kundur mbean. Udah niatkan waktu masuk masjid itikaf. Insyaallah kita akan mendapatkan pahala itikaf
tersebut. Gitu ya. Karena memang tidak ada dalil secara khusus bahwasanya itu harus 1 hari full. Makanya para ulama berbeda pendapat kan gitu kan. Dan yang lebih kuatnya tampaknya adalah tadi disebutkan oleh jumhur mayoritas para ulama, yaitu waktunya tidak dibatasi panjang atau sedikitnya. Terus panjangan masuk masjid meskipun 1-2 jam, 3 jam, 4 jam, panjangan bisa niatkan untuk itikaf ya di dalam masjid. Jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kepada sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara khususan bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala mengkhususkannya dengan ya kewajiban menjalankan puasa. Ya, ini merupakan afdolul a'mal, termasuk amal yang paling afdol. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai katakan ya, ayat yang selalu kita baca disampaikan oleh para penceramah itu apa? Ayat puasa Pak, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, menunjukkan bagaimana orang zaman dulu oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan berpuasa. Ora gora wae dhewe tok. Gitu kan. Tidak cuma umatnya Nabi Muhammad SAW. Satu faedahnya para ulama mengatakan ben awake dhewe ora merasa paling abot dhewe. Puasa ini kan ibadah di antara yang lain juga termasuk berat toh, Pak. Meninggalkan makan minum gitu loh. Nah, disampaikan sama Allah Subhanahu wa taala poso kuwi diwajibke enggak cuma untuk kalian. Wong sing zaman biyen yo diwajibke. Sehingga bagaimana kita merasa, oh ya ana kancane kan gitu. Ya, misalnya awake dhewe kon kerja bakti, Pak. Sing kon usung-usung watu awake dhewe tok, liyane guruan ngusung apa misale, Pak. Kon go cetok, go arit tok. Awake dhewe sing kon ngangkat watu dhewe. Krasa apa to mboten aku koyo di anak tirikan to. Liyane gur kerjane enteng-enteng aku kon ngangkat watu gede-gede dhewe. Anu mboten Pak, merasa gregel mboten? Mak gregel to. Wah, liyane kok ya gur kon penak-penak tok aku sing ngangkat watu dhewe, gitu kan. Nah, ini juga demikian, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalian diwajibkan puasa. Umat terdahulu juga demikian. Jadi bagaimana? Oh, ini hiburan untuk kita. Umat terdahulu juga kayak gitu. Demikian juga faedah yang kedua, bahwasanya umat terdahulu mendapatkan faedah, mendapatkan keutamaan dengan bisa mendapatkan pahala puasa. Yang itu merupakan amalan yang paling afdol. Kalian juga demikian, disempurnakan keutamaan untuk kalian. Ya, umatnya Nabi Muhammad SAW juga diwajibkan puasa. Ya, para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang juga sering kita dapatkan, Rasul mengatakan kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Al hasanatu bi asri amthaliha ila 700 dhifin. Ya, amalan dilipat gandakan minimalnya berapa? 10 kali lipatnya. Dan ini utama dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai 700 kali lipatnya. Kalau Allah, maka kemudian Allah mengatakan illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, karena sungguhnya itu puasa itu untukku, wa ana ajibihi, dan aku yang akan mengganjarnya. Puasa untukku kata Allah di sini, bukan berarti Allah butuh dengan puasa kita, mboten. Semua ibadah kita itu manfaatnya kembali kepada kita. Adapun Allah tidak butuh dengan ibadahnya para hamba. Allah tidak akan menjadi lebih kaya dengan ibadah kita, tidak. Ya, kalau kita nggak ibadah pada Allah, Allah jadi lebih miskin, tidak. Ya, tidak ada seperti itu. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Kembalinya kepada kita sendiri manfaatnya. Nah, di hadis ini ketika disebutkan puasa itu untukku, maka para ulama menjelaskan itu apa maknanya, di antaranya sirrun bainal insani wa rabbih. Ya, ini adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Ya, puasa itu termasuk ibadah rahasia kita dengan Allah. Ya, kita di rumah, ada orang yang makan minum di rumah kemudian keluar rumah dalam kondisi wis ketok sing penting kita lemes, kita tele-tele, wis tok gloyor-gloyor, kowe kok posomu kita khusyuk men to dina iki. Oh, ya lemes banget iki. Padahal ning omah bar tanduk ping pindho malah. Ora ngerti. Nah, aku poso tok. Tapi bagaimana kita nggak lakukan itu? Kita di rumah walaupun nggak ada orang siapapun, nggak ada istri kita, nggak ada anak kita, nggak ada siapapun di rumah, orang no CCTV juga misalnya, kita nggak akan pernah nekat untuk kemudian membatalkan puasa kita dengan makan dan minum. Kita yakin Allah lihat kita. Ini sirrun, ini rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, fa innahu li, puasa itu untukku, kata Allah. Demikian juga para ulama sampai mengatakan, disebutkan oleh Syekh Utsaimin dan berkatakan ini pendapat yang jayyid, pendapat yang bagus.
Apa itu? Bahwasanya nanti di akhirat yu'khadul hasanat min hasanati ila siyam. Bahwasanya ketika orang berbuat zalim sama orang lain, Pak, sebagaimana hadis orang yang bangkrut, ya, dia datang dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, sebutkan dalam hadis itu, memang itu dia, dan pahala yang lain, ya. Kemudian bagaimana? Kemudian ternyata dia sudah zalim kepada orang lain, berbuat aniaya sama si ini, si A. Dia ambil harta orang ini tanpa hak. Dia pernah mukul orang ini, dia pernah bunuh orang ini, tumpahkan darah orang ini. Ya, dia pernah mencela orang ini, dia pernah menuduh orang ini, orang yang baik-baik. Kemudian bagaimana? Nagih utang nih akhirat. Semua amalannya diambil. Ya, semua amal kebaikan orang yang berbuat zalim tadi diambil. Sebagian ulama mengatakan ketika Allah mengatakan fa innahu li wa ana ajbihi, kecuali pahala puasa. Ya, sebagian ulama mengatakan demikian. Dan Syekh Utsaimin mengatakan ini pendapat yang bagus tampaknya. Karena apa? Ini rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang melu dicikuk pahalane. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga demikian. Dan tentu yang lebih penting lagi bagi kita adalah kita berusaha untuk meninggalkan berbuat zalim pada orang lain. Karena ini merupakan hal yang sangat-sangat berat bagi kita. Awalnya rugi, ya, kita sudah capek-capek beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya disebut taklif itu kan beban. Ya, sudah usia taklif itu beban. Ya, seolah-olah dia untuk suatu sing abot dibanding sesuatu yang berat. Kita sudah capek-capek ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, namun kita enggak dapat apa-apa, dikaeke wong liya. Mana iman, Pak? Ya. Rugi kita. Sing menikmati orang lain rugi. Makanya kita berusaha bagaimana caranya ini di sisa hidup kita ini kita wis nglereni piye carane ora berbuat, ya, aniaya, berbuat zalim sama orang lain. Kan demikian. Nah, para sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga bahwasanya orang yang berpuasa di dalamnya di bulan Ramadan dan juga menjalankan, ya, puasa tadi karena iman pada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa yang telah berlalu. Sebagaimana hadis yang sering disampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menjalankan puasa Ramadan karena iman, betul iman karena Allah. Artinya orang yang menjalankan puasa dan juga yang melu-melu puasa tapi dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ora ditampa. Ya. Demikian juga meyakini iman dengan janji pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sebutkan sama Nabi, pahalanya demikian. Dia yakini itu. Wahtisaban, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Puasanya pengin ganjaran dari Allah. Ya, pengin mendekatkan dirinya untuk mendapatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar riya, tidak sekedar sum'ah, tidak sekedar pengin ben awake sehat, tidak. Namun dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya nanti akan menjadi penggugur dosa yang telah berlalu. Nah, kemudian juga para bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di antara khususan bulan Ramadan bahwasanya al-umratu fihi ajruha wa thawabuha thawabun hajjin. Bahwasanya ibadah umrah yang dilakukan di bulan Ramadan itu ibadah pahalanya, ganjarannya seperti pahala orang yang berhaji. Ya, umrah pahalanya besar. Ya. Dan juga menggugurkan dosa seorang. Namun kalau dilakukan di bulan Ramadan, makanya sebagian saudara kita yang diberi kemudahan rezeki oleh Allah, kemudian kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang menjalankan ibadah umrah di bulan Ramadan. Ya, banyak kan yang di 10 hari terakhir juga, Pak, ya. Kita ingat bagaimana yang sholat di Masjidil Haram, ya, apalagi di malam-malam ganjil, malam 17-an, Pak, ya, sebagai yang 23 malam 17 dan sebagainya, sampai tercatat pernah 1 juta orang. Ulala, gitu, Pak, ya. Nonton sing nate pas bulan Ramadan, Pak. Ya, biasanya nanti datangnya biasanya saat durunge buka, Pak, ya. Berasar mesti siap-siap. Ini tuh. Engko bar maghrib ra mulih ning hotel ya entuk salate ning dalan no. Ya kan sudah penuh. Mesti enggak akan pulang dia. Ya, tetap di masjid sampai nanti selesai salat. Ya, isya salat tarawih gitu kan. Ya mulai serai entuk nggon no. Ya, sampai mungkin beratus-ratus meter dari Masjidil Haram lagi isya salat di pelataran tok gitu ya. Nah, ini orang berbondong-bondong untuk mengerjakan umrah di bulan
Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya, dengan keutamaannya memudahkan kita nanti. Ya, bisa sesekali atau mungkin 2 kali dan sebagainya kita bisa umrah di bulan Ramadan. Amin Pak ya. Rasulullah mengatakan umratun fi Ramadan. Umrah yang dilakukan di bulan Ramadan ta'dilu hajjah, setara dengan pahalanya setara dengan orang yang berhaji. Bahkan Rasulullah mengatakan hajjatan ma'i, berhaji bersamaku. Wah, Masya Allah ini lebih lagi. Kita aja misalnya berumrah bersama, dibimbing sama seorang ustadz, ya seorang tokoh yang memang terkenal misalnya, seneng banget, wah aku iso umrah bareng saya siapa gitu Pak ya, seneng banget gitu kan. Apalagi ini berumrohnya bersama siapa Pak? Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, sangat membanggakan, sangat menyenangkan, menggembirakan bagi kita. Soal mengatakan umroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersama kau, kata Nabi Muhammad SAW. Nah kalau kita nggak bisa, sebagaimana dilakukan oleh sebagian para bapak sekalian dari hadisnya Anas bin Malik yang nurung iso, ya, dan kita lakukan sesuatu yang bisa mendapatkan juga pahala haji dan umroh yang sempurna. Rasul mengatakan man sholal fajr fi jama'atin, barang siapa yang sholat fajar, sholat subuh bersama jamaah, berjamaah dia sholatnya, thumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadkurullah, dalam rangka zikir pada Allah Subhanahu wa taala, nggih maos Quran, nggih baca zikir pagi petang, nggih istighfar, ya, zikir-zikir yang lainnya, dia tafakkur juga misalnya, ya, hatta tatul asyamsu, sampai kemudian terbit matahari. Apa guru terbit tok wis? Tidak, kita ingat di hadis yang lain ya ada larangan sholat pas terbit matahari. Ya, makanya dijamakkan di sini kan itu kan. Kapan itu? Ya setelah terbit kemudian nunggu sih. Ya, syuruk di sini tunggu dulu 10 menit, 15 menit kan gitu kan. Ya, thumma sholat rakaataini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Ya, kanat lahu ka ajri hajjatin aw umratin tamah, maka dia mendapatkan pahala seperti berhaji atau umroh sempurna dan sempurna. Masya Allah. Jadi demikian Pak ya, ini ya kalau di bulan lain, di bulan Ramadan mungkin ini kadang-kadang kita ya rada angel, kadang-kadang ini acaranya ya akeh gitu ya. Tapi di bulan Ramadan semoga nanti kita lebih mudah untuk ini. Ya, tidak cuma di hari Ahad toh, namun di hari-hari yang lain semoga kita bisa dimudahkan oleh Allah. Urung iso umroh ya aku tahun ini bulan Ramadan. Moga-moga tahun ngarep ya paling ora pas bersubuh linggo sik ning masjid, kemudian zikir sampai terbit matahari, kemudian tunggu sebentar, sholat 2 rakaat supaya mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna. Kemudian yang terakhir dulu Pak, ini Pak, ini jam berapa Pak? Bener Pak ya? 5.43. Betul? Oh ya, masih sampai 5:30 berarti ini Pak? Enggak Pak? Sampai jam berapa biasanya? Terserah ya, jam 8. Kemudian orang yang memberikan makan, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala ganjaran orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi ganjarannya orang yang berpuasa tadi. Wah, ini sekali lagi ini matematikanya Allah beda dengan matematika kita itu. Dia ngeke sesuatu sama orang lain diontek biasanya. Tapi kita ini ketika kita orang yang puasa, dia makan, ya, buka puasa berikan sama orang lain dapat ganjaran dia. Namun dia sendiri tidak dikurangi, gitu ya. Rasulullah mengatakan man fattara shaiman, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi, maka dia mendapatkan seperti pahala orang berpuasa tersebut, ghaira annahu la yunkisu min ajri shaimi syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Masya Allah. Ini untuk pahala, ini untuk pahala. Masya Allah, ini Pak ya. Jadi paling boten ya kita punya andil di sini, insya Allah semuanya mun dapat jatah nggih takjil Pak. Dapat nggih? Dapat jatah takjil. Demikian juga yang lain misalnya ono sing nyumbang air mineral nggih Pak nggih. Wah, Masya Allah itu menjual air mineral, ada yang nyumbang kurma, ada yang nyumbang macam-macam. Ya, dia dapat bagian dari ya pahala yang berpuasa tersebut, ya. Dan berikan makan pada orang yang puasa ini masuk juga pada ya
kriteria memberikan makan pada orang lain yang merupakan amalan terbaik dalam Islam. Ya, salah satu di antara amal terbaik dalam Islam. Rasulullah pernah ditanya sama para sahabatnya, "Ayul Islami khair?" Ya Rasulullah, manakah Islam yang paling baik? Amalan dalam Islam yang paling baik? Rasul mengatakan, "Tut'imut ta'am." Engkau berikan makan pada orang lain. Entah itu sedekah atau mungkin hadiah atau yang lain. Atau seperti sekarang ini saat berbuka puasa, ya. Wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan engkau mengucapkan salam pada orang yang engkau kenal maupun yang belum engkau kenal, dan ini harus kita biasakan. Ya, kita apalagi pas mungkin naik motor, pas orang bareng-bareng di masjid manapun kita ikut sholat di masjid tersebut, ketemu kita ucapkan salam. Kenal orang kenal, yang penting muslim. Ya. Dan ini mungkin lebih mudah kita lakukan di sekitar masjid itu. Ya, saat kita mungkin sholat di masjid mana, kita keluar, kita ketemu orang, kita bisa ucapkan salam. Demikian ya. Kalau di tempat yang lain mungkin ini ya sebenarnya bagusnya kita juga ucapkan salam gitu ya. Cuma kan kadang-kadang nggak memungkinkan. Misalnya kita ke pasar, Pak. Ya, biasanya di pasar tuh, Pak. Jangan ucapkan salam mboten biasanya. Sing dodol, "Assalamualaikum, Bu." Dan kayak "Assalamualaikum." Salam terus kayak jarang-jarang gitu ya. Ya, namun yang bisa kita lakukan mungkin ini tadi ya. Paling tidak minimalnya kita ketika berada di sekitar masjid. Para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini dulu yang kita sampaikan pada kesempatan pagi ini. Ya, semoga meskipun sedikit ada faedah-faedah yang baru yang kita bisa ambil dari apa yang kita sampaikan tadi, dan beriringan dengan datangnya bulan Ramadan yang semakin dekat, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan kepada kita panjang umur sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Demikian juga kita diberikan kesehatan, diberikan afiah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilepaskan dari semua mara bahaya sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dalam kondisi yang lapang, dalam kondisi yang nyaman, dalam kondisi yang mudah, dan kita mendapatkan ganjaran puasa sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Demikian wa akhu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.